Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta Juru Selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya. Berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya kira Anda semua yang di sini sama seperti saya mengerti apa sih makna Natal, makna Yesus Tuhan itu lahir di dalam palungan dan menjadi sama seperti kita. Dalam pelajaran-pelajaran agama kita diajarkan bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan manusia dan caranya adalah lahir dengan menjadi manusia supaya bisa membawa kita untuk kembali pada rahmat yang telah hilang di awal penciptaan. Maka saya mencoba merenungkan sesuatu yang mungkin juga khusus, karena secara umum Natal dan demikian. Dan penyelamatan ini tentu menuntut sesuatu hal dari kita, yaitu perubahan. Dan perubahan bukan hal yang mudah, satu kali jadi, selesai, tidak. Saya ingat tahun 98, saya masih mahasiswa, masih kuliah, dan terjadi reformasi di negeri ini. Ya, saya ikut ambil bagian kecil di situ, dan
itu mengubah arah atau gerak bangsa kita. Dan perubahan itu pada waktu itu memang menjadi gong puncak yang sebelum-sebelumnya sudah direncanakan, dipikirkan, dibicarakan dan sebagainya dengan waktu yang sangat lama. Artinya ada pribadi-pribadi yang punya perhatian, keprihatinan dan kegelisahan sehingga pada saatnya itu menjadi terwujud. Dan kita melihat setelah reformasi dari 98 sampai sekarang sekitar 20-an tahun, perubahan ini terus masih kita usahakan bersama. Tidak bisa satu orang saja, misalnya presiden saja yang membuat bangsa ini berubah, enggak. Sebaik apapun presidennya, staf-stafnya, rakyatnya juga harus ikut bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang diinginkan oleh bangsa ini. Demikian juga apa yang dilakukan Yesus Tuhan ini pada kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu ada dalam sejarah hidup manusia dari awal mula sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Dan kasihnya itu juga mengajak kita untuk berperan serta dalam karya keselamatan. Yesus yang lahir menjadi manusia mau mengajak kita untuk mengalami perubahan dalam hidup. Sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa, karena kita juga mengalami fase-fase perubahan dalam hidup kita. Dari anak-anak menjadi remaja, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang ditinggalkan, ada sesuatu yang baru yang dilakukan. Remaja ke dewasa juga demikian, dewasa ke orang tua dan sebagainya. Belum lagi kalau dari sekolah, kerja, keluarga, menjadi imam, biarawan-biarawati, semuanya juga memerlukan perubahan. Dan ini kita lakukan juga bukan hanya sendiri, tapi juga bersama-sama dengan yang lain. Maka Allah juga dengan kerjasama ini mau mengatakan mari kita bersama-sama untuk melakukan perubahan, bukan hanya sendiri. Perubahan yang diminta dari kita untuk mencapai kemuliaan adalah dengan pertobatan. Selalu diingat kembali apa yang diserukan Yohanes Pembaptis selama masa Advent kemarin, bahwa kita mesti meninggalkan cara hidup yang lama, mengusahakan yang cukup bagi hidup kita dan memberi kepada sesama. Inilah perubahan yang diminta supaya kita juga mengalami kegembiraan Natal yang juga kita alami. Karena tanpa itu maka Natal juga tidak akan berarti apa-apa. Kelahiran Yesus, misinya untuk menyelamatkan umat manusia juga tidak akan berhasil. Ini adalah awal perjalanan baru umat Allah, orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah. Pertama-tama dengan Yahudi, mereka mengenal Yahweh menjadi umat Allah. Mesti ada pertobatan. Lalu kita juga yang sekarang menjadi pengikut Kristus, ini mesti ada perubahan dari diri kita, mengerti apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Allah. Kita dibaptis menjadi anak-anak Allah, lalu harus bagaimana? Ini terus kita pelajari hari demi hari, setiap saat, tahun demi tahun. Proses seumur hidup tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan ini atau ekaristi atau rekoleksi atau apapun, tapi terus menerus kita mengusahakan yang baru dalam hidup kita, dan dengan demikian kita mencapai kemuliaan yang diharapkan dengan lahirnya Kristus ini. Dan ini semua karena anugerah Allah. Santo Paulus mengingatkan itu kepada Titus, salah satunya. Titus adalah orang biasa yang kemudian dipilih menjadi pemimpin jemaat, dan itu bukan karena diingatkan, bukan karena jasanya, bukan karena kehebatannya dalam berdoa, dalam mengurus orang, itu karena Allah sendiri yang memilih dia. Karena itu kesadaran akan hal itu diharapkan untuk juga menjadi semangat berbagi, semangat memberikan, semangat memimpin umat. Kita semua juga demikian.
menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, anak-anak Allah, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kehebatan kita. Kita hebat, kita bisa karena Allah yang memampukan kita, dan karenanya kita terus mampu membagikan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Para saudara kasih, Natal ini menjadi satu bingkai perjalanan iman kita, palungan yang berisi bayi kecil lemah yang akan menjadi penyelamat kita, nanti akan diakhiri dengan Paskah, kubur yang kosong, bingkainya. Jadi mulai dari sini mari kita kembali lagi belajar, kembali lagi melihat diri kita untuk bisa menjadi anak-anak Allah yang sesuai dengan martabat kita dan mampu memberikan yang baik kepada sesama. Inilah tanda kehadiran Kristus pada saat ini. Kalau dulu malaikat, para gembala diberikan tanda oleh malaikat bayi yang ada di palungan, dan sekarang Allah memberikan tanda kepada dunia, ya kita ini yang ada di sini sebagai kehadiran Allah. Mari kita juga membuat tanda itu nyata di tengah keluarga kita, di tengah tempat kerja atau sekolah atau dimanapun kita berada, supaya masyarakat atau orang-orang semuanya yang kita jumpai sungguh merasakan kehadiran Allah di tengah perjuangan hidup masing-masing. Kita telah mengalami Allah dalam Ekaristi, mengalami Allah yang sungguh hadir di tengah kita. Mari kita wartakan dengan kata perbuatan kita, supaya ini juga menjadi Natal terus-menerus dalam hidup kita dan menjadi awal usaha kita lagi untuk memperbaiki diri. Semoga semangat ini tetap tinggal dalam hati kita dan membawa kita pada kemuliaan yang kita harapkan, juga Allah harapkan bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.